Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat di belakang saya adalah Mapolres Pasuruan. Sudah barang tentu saya akan bertemu dengan orang nomor satu di Polres Pasuruan. Bukan hanya ngikutin keseharian beliau, tapi juga bagaimana sejauh ini seorang Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Kripto Himawan SIK SHMH betul-betul menjadi bapaknya seluruh polisi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan ataupun di wilayah hukum Polres Pasuruan. Bagaimana juga koordinasi hubungan baik dengan staf dan juga keluarga. Jangan kemana-mana, semua harus nonton tayangan ini mulai dari awal sampai dengan akhir di tutorial. Sebelum saya bertemu dengan Kapolres Pasuruan, Pak Rofik, di belakang saya ternyata ada jumpa pers ya. Ada pasti satu kasus kejahatan yang diungkap dan berhasil ditangkap para pelaku. Kita lihat dulu ya, kasus apa dan bagaimana sejauh ini Polres Pasuruan berhasil mengungkap kasus ini. Hari ini spesial karena saya didampingi oleh para Gus yang ada di Pasuruan. Yang beliau-beliau ini adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Pusaka Nawakartika yang berkomitmen untuk perang terhadap narkoba. Rekan-rekan, sebuah kabar yang menyedihkan bahwa terungkap kembali di Pasuruan ini peredaran narkoba dalam jumlah besar. Ya, akhir bulan lalu itu Polres Pasuruan berhasil mengungkap kasus sabu-sabu yang masuk dalam kategori narkotika golongan 1 yang ancaman pidananya dimaksimal 20 tahun bahkan bisa hukuman mati. Dengan total barang bukti yang kita bisa ungkap itu 1 kilo 165 gram ya. Bisa dibayangkan kalau 1 kilo 165 gram dikali 5, maka hampir 10.000 generasi yang kemungkinan bisa terkontaminasi oleh bahaya narkoba ini. Sehingga benar-benar kita harus berkomitmen, narkoba ini harus diberantas di bumi Pasuruan, Jawa Timur, dan Indonesia. Kita berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara transparan, proporsional dan profesional. Dan yang duduk di kursi roda ini sebagai apa, Nan? Yang bersangkutan ini posisinya kita dapati BB yang 1 kilo 104 gram itu ada di dia. Tapi dari hasil investigasi yang kita lakukan di lapangan, barang itu miliknya yang bersangkutan. Jadi sebelumnya barang itu tidak hanya 1 kilo, tapi masih simpang siur jumlah barang bukti datangnya berapa. Yang jelas kalau kita mau ngomong tentang potensi yang diurkan kenapa mereka masih berbisnis narkoba, ini BB 1 kilo 165 gram ini kalau diuangkan di lapangan rata-rata dia jualnya 1.600.000 per gram. Rekan-rekan bisa bayangkan uang ini di sini ada duit hampir 2,4 miliar. Barangnya cuma segini, dikantongin juga. Ya. Oke, terima kasih. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. Baik, tadi kita sudah mengikuti jumpa pers ya, sudah dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Kripto Himawan SIK SHMH, dan saya sudah bersama dengan beliau. Dan ini tadi kasus apa bisa dijelaskan? Narkoba ya? Ini kasus narkoba. Jadi tahanan di rumah tahanan negara miliknya Polres itu 68% kasusnya narkoba. Paling banyak. Itu menyedihkan sekali. Jadi saya berharap seluruh warga masyarakat Pasuruan di lini paling bawah, keluarga dalam hal ini, tolong aware bahwa
narkoba sudah ada di mana-mana. Narkoba mengancam siapa saja. Narkoba tidak kenal kasta. Ya, tolong hati-hati. Dan mereka menggunakan modusnya luar biasa, berbagai macam modus. Ya, anak kecil ditawarin dengan cara bagaimana, anak remaja bagaimana, orang tua ditawarin bagaimana, bahkan kalangan tertentu itu ditawarkan dengan manfaat-manfaat, padahal nggak ada manfaatnya sama sekali. Oh begitu ya, Dan. Ini dari sekian banyak kasus kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Pasuruan. Dan tentunya masih banyak kasus kejahatan-kejahatan yang lain yang berhasil diungkap. Kemarin juga 38 ton ya, Dan ya, benih jagung yang dipalsukan. Ini akan kurang ajar banget dan berhasil diamankan. Tepuk tangan dong untuk Pak Kapolres. Hari ini saya boleh ngikutin Bapak? Boleh. Boleh ya? Seharian penuh boleh ya? Boleh. Termasuk keluarga juga boleh? Boleh. Jadi tetap di sini saya akan ngikutin kesibukan aktivitas beliau selain juga di Mapolres Pasuruan sampai dengan di rumah di Story Up. Ada 2 titik yang nanti saya akan buat dari Polres ini, kita bikin bilik sterilisasi juga mobilnya lewat. Ini agenda kedua saya ngikutin Pak Kapolres tadi di belakang ini banyak sekali kapolsek-kapolsek. Ini ngapain, Dan? Persiapan operasi lilin. Operasi lilin. Dan pengamanan Natal Tahun Baru. Oh begitu. Dan ini boleh tahu ini ada apa kayak begini ini apa, Dan, namanya? Ini namanya tactical floor game. Jadi bagaimana taktis di lapangan kaitan dengan metode permainan yang akan kita lakukan di lapangan, ya kegiatan kepolisian untuk pergeseran pasukan, kerawanan yang terjadi, pospam yang akan dibuat. Seluruh kapolsek harus apa yang harus dilakukan? Harus paham dengan apa yang harus dikerjakan. Ya, dan saya yakin ini Pak Kapolsek ini sudah orang-orang lama yang sudah tahu apa yang harus dikerjakan, tapi kita ingatkan kembali dengan metode. Jadi ini sebagai miniatur, Dan ya, untuk nantinya bagaimana penerapan di lapangan. Betul. Baik. Di bawah kendalinya Panglima Besar lapangan ini. Baik. Saya boleh menyapa semua, selamat siang, Dan. Selamat siang, salam tangguh ya. Luar biasa. Dan satu lagi pertanyaan. Memastikan untuk seluruh anak buahnya, seluruh kapolsek sehat. Ini kan masih pandemi, ini bagaimana, Dan? Sehat bertugas. Hidup sehat itu yang pertama, nggak boleh kurang makan. Maka yang saya cek pertama adalah kapolsek nggak boleh punya utang. Nggak boleh punya utang, Dan? Yang punya utang ngacung? Nggak ada. Ternyata 60% punya utang. Oh, ternyata. Itu. Jadi ada kerawanan, makanya kemudian disuplai. Di sini ada logistik juga untuk kegiatan operasi supaya makannya nggak boleh kurang. Vitamin kita suplai juga. Seluruh personil kita kasih vitamin. Ada tambahan minuman probiotik yang dari lokal, produk lokalnya Pasuruan juga kita support supaya mengkonsumsi probiotik. Tapi probiotik, vitamin itu hanya menstimulus nutrisi yang masuk. Nah, nutrisi cukup, kemudian harus hidup sehat dengan berolahraga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Luar biasa. Dan habis ini kita boleh lihat tahanan nggak? Boleh. Boleh ya, ikuti kita di sini. Terima kasih, Dan. Saya jalan ke tahanan ataupun sel tahanan yang ada di Polres Pasuruan. Dan kalau boleh tahu ada berapa tahanan yang ada di sini, Dan? Total keseluruhan itu yang untuk hari ini ada 43. Terus kemudian yang satunya lagi total keseluruhan 87. Oh, 87. Tahanannya di mana, Dan? Di dalam. Boleh ngobrol sebentar? Boleh. Boleh masuk ya. Ini tahanannya, Dan. Baik, 40 orang. Nah, ini kegiatan rutinnya itu kalau saatnya sholat, kemudian mereka melaksanakan ibadah sholat yang beragama Muslim dan mayoritas beragama Muslim. Nah, setelah melaksanakan ibadah sholat, kemudian mereka melakukan kegiatan zikir, membaca Al-Quran, dengan harapan apa? Mereka mendapatkan ketenangan, mereka bisa lebih baik setelah menjalani proses hukuman. Ini sebelum masuk di pengadilan ini atau menunggu proses mereka persidangan? Statusnya status tahanan kita, ada juga yang statusnya tahanan kejaksaan. Jadi yang murni tahanan kita itu cuma di 83. Selebihnya yang 40 sekian itu sudah tahanan kejaksaan. Yang posisinya harusnya sudah dilimpahkan, tapi karena lapas posisinya penuh, sehingga belum bisa kita limpah. Oh gitu ya. Dan apa namanya selama di sini ditahan ini mereka juga mendapatkan kayak makan begitu ya? Iya, mereka mendapatkan makan sehari 3 kali ditanggung oleh negara. Terus kemudian mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan edukasi kaitan dengan
etika, kemudian mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan siraman rohani sesuai dengan agamanya. Ada berapa sel di sini, Dan? Cuma berdua ini ya? Sel, ada 2 sel di sini? 2 sel di sini. Ini sama sih? Di dalamnya ini ada sel-sel besar di dalam sana. Oh, di dalam. Jadi memang masuk Kalau terus ini cuma areanya, ya? area yang bisa dimasukin ke dalam sudah nggak boleh. Oh, begitu. Dan kalau boleh tahu, saya melihat selama Pak Rafiq di sini tuh banyak pembangunan kayak masjid begitu ya. Besar sekali, dari beberapa tahun baru ini ada masjid yang besar. Boleh kita lihat sana? Boleh. Ikuti saya dengan Pak Rafiq, Kapolres Pasuruan di Story of. Dan ini saya lihat front office juga wajahnya berubah juga. Iya, masih proses. Jadi memang kan dalam kegiatan rutin kepolisian ini ada anggaran yang namanya anggaran harwat. Apa itu, Dan? Pemeliharaan dan perawatan. Oh, begitu. Nah, beberapa bagian space dari kantor ini memang sudah saatnya untuk diganti. Karena kemarin tackle-nya sudah melupas, ya kan. Terus kemudian plafonnya juga ada yang jebol di atas. Jadi mau tidak mau harus diganti, diperbaiki dalam rangka untuk merawat aset negara. Tapi tetap kembali ke pelayanan publik juga ya, Dan? Ya. Jadi kita harus memberikan yang Dari sekian banyak fasilitas yang ada di Polres Pasuruan, ini salah satunya adalah SPKT dan pelayanan SKCK Polres Pasuruan ya, Dan ya. Ini mulai tahun berapa sih? Ini sudah jadinya, Dan? Ini baru 2020. Barusan ya? Karena posisi proses perencanaannya 2019. Ya. Terus kemudian saya masuk itu proses finishing sebagai bagian komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, di sini makanya kemudian ada sentra pelayanan terpadu. Boleh masuk? Boleh, sentra pelayanan kepolisian. Saya bukan pesakitan dan saya tidak dalam keadaan sakit, tapi saya menjadi sebuah kehormatan bisa didorong langsung oleh Pak Kapolres. Dan kenapa harus saya didorong ini, Dan? Ya, ini yang mau saya jelaskan bahwa salah satu indikator tentang pelayanan publik yang tidak ada diskriminasi bahwa yang dia difabel pun diperlakukan untuk bisa dilayani. Wah, saya sudah negative thinking tadi. Ternyata salah saya, Dan. Ternyata memang pelayanan publik is everything ya, begitu ya, Dan? Betul. Oke, di dalamnya ini ada apa saja, Dan? Di sini ini ada pelayanan kaitan dengan pelaporan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di atas juga kemudian ada yang piket standby 1x24 jam. Mereka standby on call. Kapanpun masyarakat membutuhkan kita harus siap. Terus kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah pelayanan untuk surat keterangan cakap kelakuan. Dan boleh ngobrol dong sama ibu-ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ibu, dari mana, Bu? Dari sini aja. Dari Pasuruan. Ngapain di sini? Pokoknya layanan begitu ya? Oh iya, anaknya ditinggal? Enggak ya, oke. Pak, ini bagian daripada pelayanan juga ya? Betul. Jadi masyarakat kebetulan ini juga mungkin sedang mau membuat laporan atau mungkin membutuhkan informasi, maka kita harus memberikan layanan itu. Nah, ini adiknya ini. Ya. Bagaimana sejauh ini dari Pak Kapolres sendiri terutama meyakinkan kepada para stafnya untuk betul-betul pelayanan publik itu dilakukan dengan ramah dan masyarakat nggak takut gitu? Ya, culture set dan mindset dari internal Polri memang benar-benar sudah harus berjiwa melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya, bukan dilayani ya, berjiwa melayani ya. Ya seperti tadi kita dorong Mas Emi. Kita siap. Kapan lagi Kapolres dorong saya? Kita ke tempat yang lain di Story of. Ini juga bagian dari perubahan wajah Polres Pasuruan. Ini ruangan apa namanya, Dan? Ini dinding Wall of Honor Polres Pasuruan. Oh, Wall of Honor ya. Jadi bentuk penghormatan kepada beliau ini adalah pimpinan-pimpinan Polri pada masanya di Polres Pasuruan. Jadi yang di atas ini adalah Kapolres pada zamannya, yang waktu itu masih gabung antara kota dan kabupaten. Oh, yang ini, Dan ya? Yang atas. Ya, nah, saya kenalnya sama ini, Pak Boy. Nah, Pak Boy ini. Pak Boy Rafli Amar, halo Pak Boy. Pak Boy ini adalah Kapolres pertama menempati gedung ini sebagai Polres Pasuruan. Oh, semenjak pecah ya, Pak ya?
dari kabupaten kota. Oh, ini dia. Semoga Pak Poin nonton ya. Oke, setelah ini. Termasuk nanti Pak Rafiq juga bakal di situ ya. Insya Allah. Oh, baik. Ini satu dari sekian banyak. Ada ruangan yang lain ya? Ya, ini juga masih kita bikin yang bagus supaya benar-benar bentuk penghormatan kepada para pendahulu ini yang pernah dinas di sini bisa dinikmati dengan baik dan terlihat bahwa memang benar-benar menjadi bagian dari bentuk penghormatan generasi. Dari sekian banyak perubahan wajah Polres Pasuruan, endingnya nanti apa ketika Pak Kapolres mungkin otomatis kan Bapak nggak akan mungkin 5 tahun, 10 tahun karena akan naik terus posisinya. Harapannya apa Pak? Ya prinsipnya sih kalau saya bagaimana kita memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada masyarakat tentunya. Dan awal dari proses memberikan yang terbaik kepada masyarakat itu komitmen seorang pimpinan untuk memberikan yang terbaik kepada anggotanya. Kalau saya rasa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa yang boleh diambil oleh seorang pemimpin itu cuma tanggung jawab. Itu dia. Selebihnya tidak boleh diambil. Bisa jadi itu hanya anggota. Bisa jadi ini signature-nya Pak Rafiq ketika Bapak sudah tidak lagi di Polres Pasuruan, nanti ketika naik terus posisi. Amin. Kita coba berikan yang terbaik. Amin. Ada banyak sekali sarana prasarana yang dibangun oleh Pak Kapolres ya. Nah sekarang ini saya berada di suatu tempat yang besar ini apa Dan? Ini masjid. Ini masjid ya? Iya. Gede banget ya? Iya. Ini baru pertama kali saya lihat bahwa di masanya Pak Rafiq ini dibangun masjid dan letaknya adalah tepat di pinggir jalan. Jadi ini benar-benar memudahkan orang supaya bisa sholat di sini juga. Dan? Ya, jadi Polres Pasuruan ini dengan 24 kecamatan. Ya. Kabupaten Pasuruan dengan 24 kecamatan, itu yang 17 kecamatan masuk wilayah Polres Pasuruan. Nah, di 17 kecamatan itu yang masuk administratif kepolisian Polres Pasuruan itu memiliki pondok pesantren lebih dari 300 pondok pesantren. Banyak banget. Maka dari itu ya? Betul, dengan karakter masyarakatnya yang religi Islamnya kuat, terus kemudian juga berbasis pondok pesantren. Saya berpikir yang menjadi sarana kontak paling tepat untuk masyarakat dengan polisi bisa diskusi enak itu masjid. Jadi ketika masjid itu di bagian depan, saya rasa akan lebih tepat. Orang jadi nggak malu untuk sholat di sini ya? Sholat di sini sambil komunikasi, kegiatan kita juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan polisi juga. Betul. Lokasinya strategis. Ini kapasitas sampai berapa orang Dan? Insya Allah ini nanti kalau jadi, kalau besar masa pandemi ini ya sekitar 150-an. 150, tapi karena ini satu lantai ya, Ya, karena harus jaga jarak. Tapi kalau posisi nanti sudah selesai dengan pandemi COVID, harusnya ini 250 nampung dia. Ya, 250 orang ya. Baik, ini selesai kira-kira kapan? Insya Allah bulan Februari lah. Februari sudah bisa dipakai ya? Insya Allah. Sudah bisa dipakai. Ya. Nah, kalau ini dibangun, nah yang lama buat apa Nan? Yang lama ini kan masih musola, jadi tetap kita gunakan untuk kegiatan agama, tapi untuk kegiatan sholat 5 waktunya sudah nanti kita tempatkan. Oh begitu. Nah semuanya yang nonton tayangan ini sebentar lagi maghrib, kayaknya Pak Kapolres mau ngajak kita ke rumahnya gitu ya Dan? Boleh. Karena di rumahnya katanya mau buka puasa juga. Hebat loh ya, anak-anak Pak Kapolres semuanya diajarin puasa Senin Kamis, keren. Ya. Boleh kita ke sana Dan? Boleh. Ayo. Tetap di sini di Story of. Oke. Ikuti kita di sini. Menjadi sebuah kehormatan, saya bisa semobil dengan beliau bahkan di dalam mobil. Saya cukup kaget. Ini kayaknya lemari berjalan ini di sini dan ini banyak banget seragamnya. Ini karena memang satu hari bisa 10 kegiatan atau gimana? Ya, dalam satu hari ini kadang kita melaksanakan kegiatannya bisa 5, 6, bahkan 7 kegiatan. Yang kadang juga dress code-nya juga berubah-ubah. Harus pakai baju santri, kadang pakai baju lapangan, kadang harus pakai seragam yang sudah ditentukan oleh Forkopimda dan kegiatannya. Coba cari tahu. Ini baju apa Dan?
Oh ini kalau ini untuk lapangan kalau malam hari. Lapangan malam hari ini. Ini kalau kegiatan di dalam ruangan gitu. Yang dingin-dingin ya Dan? Dingin-dingin. Ini batik. Batik. Ini kalau pas kegiatan non formal. Ini olahraga. Baju olahraga. Resmi. Ini semua. biasanya kalau ke pondok pesantren pakai dalamnya putih, luarnya pakai jas. Terus ada sarung. Ada sarung. Jadi lengkap loh di sini ya. Lengkap. Ini semuanya Nata Ibu semuanya dari rumah disiapin sebenarnya. Iya sudah. Kalau nggak ada istri susah gitu. Oh gitu. Dan apa namanya? Bagaimana seorang AKBP Rofik Ripto Himawan bisa membagi waktu sehingga banyak sekali sampai seragam disiapkan. Ini nggak mandi Dan langsung ganti baju di sini. Iya mandi lah. Oh mandi lah ya. Makanya kan di kantor kan ada juga kamar mandinya. Oh. Ya memang menjadi pelayan masyarakat, apalagi total yang dilayani itu sampai lebih dari 1 juta. Masyarakat Pasuruan ini kan 1.250 sekian ribu. Ya. Itu Mas, semuanya minta dilayani. Semuanya minta dilayani dan dilayani oleh satu orang ya. Menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana Bapak? Ya trik menjaga kesehatan itu yang pertama adalah positive thinking. Karena imunitas tubuh itu sangat tergantung suasana psikologis orang. Kalau kemudian orang mengatakan bahwa oh yang imunnya terjaga itu yang dia makannya bagus, kesehatannya itu dijamin karena minum vitamin dan lain sebagainya, ya kan, terus kemudian kehidupannya itu teratur, harusnya seperti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, nggak positif COVID. Nggak positif COVID. Karena dia makannya terjamin, keamanan terjamin, higienitas juga terjamin, semuanya terjamin. Tapi masih kena COVID. Ini sudah ada di sini hand sanitizer. Ini juga sudah ada tisu basah. Semuanya ada di sini. Ini bagian penting untuk juga bisa mendukung upaya pemerintah, terutama pribadi dalam menjaga kesehatan ini. Iya, rumah berjalan. Nah, tadi saya mau nyampaikan itu Mas. Jadi kalau kebersihan itu utama, ya mungkin yang lebih bersih dari kita banyak. Ternyata terpapar. Kalau kemudian karena jorok itu juga kemudian itu yang mengakibatkan orang terkena COVID, harusnya pemulung sama gelandangan juga yang lebih banyak kena COVID. Iya, tapi kan ini semuanya kena. Tidak melihat dari siapa, statusnya bagaimana. Kemudian kita harus yakin bahwa ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Betul, kita semuanya sama-sama berdoa ya. Kita udah mau dekat sama rumah dinas, sebentar lagi kita akan buka puasa sama Bapak dan juga sama Ibu dan juga anak-anaknya Dan. Iya, insyaallah. Tetap di sini Stereo. Bagian daripada protokol kesehatan. Supra dulu sebelum masuk. Ya kita masuk. Halo, assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum. Ayo, buka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya udah masuk loh. Boleh masuk Dan? Boleh. Sebentar. Ini ada apa? Ini apa Dan? Itu aromaterapi. Aromaterapi. Di Bapak di situ aja. Bapak di situ aja. Saya di sini ya. Ini buat apa? Itu buat apa namanya? Menjadi udara. Untuk Steril. supaya udara kita ini bisa steril dari Nah. virus-virus jahat. Benar ya. Jadi kenapa saya dan Pak Kapolres nggak pakai masker? Karena memang sudah steril. Tadi kita sudah disemprot, udah masuk, udah cuci tangan. Sekarang ditambah ini ya. Langsung ya. Oke. Ayo. Jadi ini adalah saya ngikutin beliaunya. Kebetulan Pak Kapolres ini sebagai bapak panutan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beliau mengajarkan bahwa mulai kecil dibiasakan untuk puasa Senin Kamis. Itu berat loh Nan. Gimana cara Bapak? Kalau yang nggak biasa berat. Ah, gitu. Coba ditanya. Emang benar puasa?
Iya. Ini anak yang Ini anak pertama. anak yang pertama, namanya siapa? Radit, Radit ya, umur berapa? umur 14. Yang kedua, angkat tangan. Namanya siapa? Sabrina, umur? Sabrina. Selisih 2 tahun. Yang ketiga? Jendra. Jendra, kok nggak Jendra namanya? Jendra, kamu umur berapa? Umur 10. 10, selisih 2 tahun. Yang keempat, siapa namanya? Namanya siapa? Rafa. Rafa, umur? Umur berapa? 3. Dan yang terakhir namanya? Raya. Oke, yang paling besar ibu siapa? Ibunya anak-anak begitu ya. Membiasakan diri buka puasa. Ini menunya apa aja, Bu? Ini ada. Ini paling favoritnya. Nana. Favorit, Ini apa telur itu? dadar. Oh, telur Telur dadar. dadar pakai kecap. Oh, menunya rumahan banget ya, Dan. Terus? Ya, ada tempe goreng, Ya. ikan, Mm-mm. ayam bakar. Mm-mm. Banyak pokoknya ya. Ya, menu rumahan pokoknya. Gimana Bapak bisa membagi waktu kan di tengah kesibukan, kemudian membagi waktu untuk bisa makan bareng itu sebuah hal yang menurut saya itu ajaib loh, Dan. Iya, memang sebenarnya menjadi hal yang tidak mudah juga untuk saya ngumpul bareng sama anak-anak. Tapi di waktu-waktu tertentu memang kita jadwalin kita harus bareng makan bersama-sama sambil cerita, kita sambil mengevaluasi kegiatan-kegiatan anak-anak tentang belajarnya, sekolahnya. Kalau kita sekarang kan kegiatannya kan semuanya rata-rata daring nih, jadi semua harus dikontrol dari rumah. Saya nggak bisa bayangin ini 5 anak, 5 loh. 5 anak di minute sama 1. Kenapa Pak Dan kok bisa senang punya anak banyak? Kenapa? Rezeki. Rezeki, banyak anak banyak rezeki. Ya. Bismillah, mudah-mudahan. Yang benar begitu ya, orang pintar ya, orang kaya dan sebagainya itu anaknya jangan 1 tapi 5, 10 ya. Ini ngobrolnya sambil boleh. Oh boleh, ya? sampai lupa saya. Ayo, Boleh. Berdoa dulu baik. Mas Radit yang berdoa. Mas Radit yang mimpin doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita makan. Silakan duluan. Juga ya. Ya, siap. Saya udah buka puasa bareng sama Pak Kapolres dan juga sama Ibu dan juga sama anak-anak. Tepuk tangan dong. Bangga ya punya anak-anak kayak gini. Alhamdulillah, ya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berusaha untuk supaya bisa menjadi yang lebih baik. Bukan hanya mengajarkan puasa Senin Kamis ya, puasa sunnah, tetapi juga bagaimana supaya sholatnya tetap terjaga. Setelah ini kita sholat sebentar, kemudian lanjut aktivitas yang lain begitu ya. Studio. Ayo, Dan. Kita sudah barusan sholat, senang banget ya lihat keluarga Cemara. Selamat pagi Mama. Dan ada pesan untuk anak-anak dan juga untuk istri tercinta.
Ya, pesan saya untuk istri dan anak-anak saya tercinta yaitu bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tekuni, apapun yang kita kerjakan, saya selalu mengingatkan kepada istri dan anak-anak saya ini untuk selalu diniatkan ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendidikan dalam keluarga itu menjadi sangat penting supaya anak-anak ini paham bahwa menjadi apapun konsep untuk terbaik sukses yang sebenarnya yang terbaik itu adalah bermanfaat untuk sesama manusia. Itu aja. Ya, kamu satu kata, papa adalah orang yang baik. Ibu, papa adalah orang yang Romantis. Sabrina, papa adalah orang yang galak. Adit, papa adalah orang yang hebat. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Ini bukan perjalanan akhir saya mengikuti beliau, karena ternyata habis ini beliau masih ada tugas lagi yang mengharuskan beliau juga harus ada di Mapolres Pasuruan ya, Dan. Semoga ini yang terakhir ya, Dan. Setelah itu syutingnya selesai begitu. Ikuti kita di sini terakhir bersama dengan Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Kripto Himawan SIK SH MH di Story of. Seharian penuh saya ngikutin Pak Kapolres, pokoknya seharian penuh sampai saya berganti baju, dan ini terakhir ya, Dan. Ini apa? Ini apa, Dan? Kalau boleh tahu. Ini ruang rapat kita baru selesai diminum juga. Dan malam ini kita mau mengadakan rapat evaluasi kaitan penanganan COVID di wilayah Pasuruan sama seluruh Kapolsek jajaran dan jabat utama Polres. Ya, dan saya doakan sehat terus ya. Oke, Mas Emil. Saya nggak bisa bayangin gimana capeknya seorang Kapolres Pasuruan. Ya. Baik, Kita niatin ibadah. Iya, diniatin ibadah ya. Baik, itu aja, Dan. Oke. Berarti saya nggak usah ikut ya. Nggak usah. Ya. Saya persilakan. Ya. Dan terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. baik. Ya. Bo, silakan. Baik, ini pelajaran berharga betul. Ya, pelajaran berharga dari seorang Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Kripto Himawan SIK SH MH. Bukan hanya bahagia sebagai seorang Kapolres, tetapi juga beban yang berat untuk bagaimana bisa terutama menciptakan kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Pasuruan, juga menjadi bapak yang baik, memberikan contoh bagi keluarga dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih sudah melihat tayangan yang ini, semoga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi siapa saja yang ingin mengikuti jejak keberhasilan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nantikan Story of berikutnya.